teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya, dan selalu bahagia ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman ya sudah menonton video-video aku. Kali ini aku mau bercerita tentang majikan keempat ya, keempat aku. Dulu itu aku nunggu visa itu di Makau ya teman-teman ya. Aku di sana nunggu 2 bulan, ya 2 bulan setengah atau 2 bulan ya kayak gitu. Soalnya aku kan habis di intermediate ya, yang di Aberdeen dulu, terus aku cari majikan lagi, terus mendapatkan Mam Emi ya, namanya Mam Emi, itu sangat baik orangnya. Itu gini ya teman-teman ya, dulu itu aku setelah turun visa di Makau ini gini ya teman-teman ya, aku minta maaf karena aku mengingat lagi memori yang dulu, jadi aku sambil mikir kayak gitu. Dulu itu begitu visa aku turun ya di Makau, itu dikirimkan ke Makau, terus aku naik kapal feri terus menuju Hong Kong. Habis gitu aku nunggu setelah masuk agensi, aku nunggu 2 hari itu ya, katanya kan mau dijemput majikan kayak gitu ya. Aku kantornya kan di Mongkok ya teman-teman ya. Lah itu ternyata aku itu cuma dikasih alamatnya aja ya, jadi Mam Emi itu, mamku itu nggak bisa ngambil aku, maksudnya nggak bisa jemput karena kemungkinan mamku itu kan pembisnis ya teman-teman ya, jadi orangnya itu super sibuk kayak gitu. Nah aku dikasih alamat sama si agensi dan aku membawa koper barang-barang aku itu ya teman-teman ya. Itu kan tempatnya di Olimpik ya, di Olimpik itu aku membawa itu map yang isinya dokumen aku ya, yang dari agensi itu, ya paspor, pokoknya dokumen aku lah, suruh mengasihkan di majikan kayak gitu. Sambil bawa alamat, keluar dari di Olimpik itu keluar exit A atau B ya, aku agak lupa ya teman-teman ya. Lah setelah itu aku bingung ya, ini alamat ini sebelah mana ya, aku sudah tahu itu soalnya kan sama agensi kan sudah dikasih kan nanti keluar exit misalkan A kayak gitu ya. Terus aku cari, terus tanya-tanya kepada itu ya, kepada singsang yang jalan atau siuje itu aku tanya. Dan aku ditunjukkan kalau rumahnya majikanmu ini yang itu ya, yang tower itu katanya gitu. Ya udah aku jalan ke sana sekitar 10 menit. Habis gitu terus itu ya, karena rumahnya itu super elit ya teman-teman ya, yang itu satpamnya itu kayak kalau di Indonesia kayak polisi, pokoknya pakai seragam coklat kayak gitu. Kalau masuk di sana itu kalau nggak pakai ID nggak bisa masuk ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi aku tunjukkan itu alamatnya, terus sama nomor teleponnya ya, di sapamnya itu. Terus majikanku itu di telepon ya, bukan, aku sorry ya teman-teman ya, nggak dikasih nomor teleponnya, tapi dikasih alamatnya, tower berapa, lantai berapa, seperti itu. Terus majikanku di telepon. Itu kan setiap apartemen itu kan kayak sapam itu di luar itu kan punya nomor pokoknya ada, bisa telepon di orang dalam rumah kayak gitu ya. Dan akhirnya telepon bilang kalau pembantumu itu sudah datang kayak gitu. Lah setelah itu sama satpamnya itu aku disuruh masuk ya guys ya, suruh masuk di apartemen, tapi aku nunggu di luar, di lobi itu loh. Nah setelah itu aku ketemulah sama majikanku. Ternyata majikanku itu habis keluar, terus baru pulang kayak gitu ya teman-teman ya, sama anakku cowok itu, sama anaknya cowok, bukan anakku, sama anaknya majikan maksud aku kayak gitu.
Lah terus saya dibawa ke atas ya, aku dibawa pulang di rumah kayak gitu. Otomatis aku hari pertama ya guys ya, itu kayaknya orang-orang sini itu kayak gimana kayak gitu ya, kalau kalau apa ya, kalau masih baru, maksudnya masuk, soalnya kan aku masih baru masuk di situ, terus majikan belum mengenal aku dan aku belum mengenal majikan ya. Aku itu setelah di rumahnya majikan, mulailah aku diajarin kerja ya guys ya. Aku ditanya dulu sudah makan atau belum, dan aku bilang belum ya, karena aku waktu itu jam setengah 7 apa ya, nyampe rumah majikan, karena aku jam 6 itu baru disuruh itu ya, disuruh pergi sama agensiku ke itu, ke rumahnya majikan kayak gitu. Dan aku itu di rumah majikan itu disuruh masak mie itu lah ya teman-teman ya, yang kayak sapu lidi, yang panjangnya segini, terus diikat. Itu apa ya, apa sopamin atau apa ya, aku lupa ya itu. Pokoknya itu nggak ada sayur, nggak ada daging. Jadi aku hari pertama masuk di situ itu cuma makan sopamin aja. Itu aku siram sama kecap asin seperti itu ya teman-teman. Aku sudah berpikir, waduh, ini majikannya kok gini ya, alamat ini, aku mikirnya yang gitu, yang negatif ya teman-teman ya. Soalnya aku itu ya yang 3 majikan itu ya, kalau pembantu baru datang itu biasanya ditanyain, kamu sudah makan atau belum kayak gitu ya, terus sekalian dibelikan makanan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau di majikanku yang itu ya, yang di Olimpik itu, suruh masak sendiri, dan itu nggak ada lauknya ya, cuma sopamin dikasih siau aja guys. Itu akhirnya aku makan. Setelah makan aku laporan sama majikan, si mamku, si mam Emi itu, kalau aku sudah selesai, aku mau tanya-tanya tentang kerjaan ya teman-teman ya, kerja apa-apa gitu. Aku bawa pulpen sama buku ya teman-teman ya. Aku dimanapun berada, kalau masih baru ya, baru masuk majikan itu kayak orang blow on ya teman-teman ya, masih bingung. Jadi aku bawa pulpen sama buku biar nggak lupa kayak gitu. Itu pertama aku diajarin ngecapin itu ya, kamar mandi. Rumahnya itu besar ya teman-teman ya, hampir 2000 square. Aku diajarin apa itu, memberesin kamar mandi. Di situ itu ada 3 ya teman-teman ya. Lah setiap kamar mandi itu ada makmin, itu orangnya kan 5 ya teman-teman ya, tuan, nyonya sama 3 anaknya kan 5 ya, 6 sama saya pembantunya kayak gitu. Itu makmin itu ada 5 setiap kamar mandi, sedangkan kamar mandinya 3 itu yang khusus ya, kalau pembantu ada sendiri di dapur. Itu makmukan ada 5, terus mak sandai ini ya, mak badan apa, handuk badan itu oh enggak sorry, itu nganu, kalau dia mau mandi itu nganu, ambil sendiri ya. Yang itu cuma makmin, itu setiap kamar mandi dikasih 5 kayak gitu. Terus mak sau itu setiap kamar mandi ada satu-satu ya. Terus mak mejanya itu lap ya, mak itu lap ya teman-teman ya, lap mejanya itu harus ada 1 itu. Terus apa lagi ya lapnya ya, pokoknya banyak ya teman-teman ya. Itu tepo, itu lap lantai itu ada handuknya agak kecil ya, pokoknya dilipat 3 itulah teman-teman. Kalau di Indonesia kayak handuknya si bayi itu ya, itu dilipat 3 pakai handuk kayak gitu. Itu setiap malam, pokoknya orang-orang itu makan malam, aku baru beresin si kamar mandi ya. Itu semua diganti ya guys ya, itu diganti semua. Ini ya, ini ada videonya. Ini ada 11 bak itu loh ya, bak kecil-kecil itu ada 11 bak, dan itu dipisah-pisahin ya teman-teman ya. Dari ujung sana, ini aku mengingat lagi ya, dari ujung sana itu baju keluar ya, baju kayak seragam sekolah, pokoknya baju keluar lah. Terus yang keduanya itu, ini dari ujung yang sana ya teman-teman ya, dari kepalanya lah. Itu habis apa tadi, baju luar, habis gitu terus baju dalam ya. Baju dalam itu kayak baju tidur, bukan daleman, bukan ya guys ya. Itu
baju dalam, habis gitu terus handuk ya, nomor 3 itu handuk mandi itu ya, itu habis gitu terus aku agak lupa ya guys ya, soalnya ini sudah hampir 1 tahun yang lalu ya teman, kok cepat lupa ya, udah tua mungkin. Habis gitu handuk terus apa mak meja kayaknya ya, bukan makmin itu dipisah, terus lap meja dipisah ya guys ya. Habis gitu terus apa ya oh kayak daleman itu, terus apa ya, aku pokoknya lupa ya guys ya, pokoknya ada 11 bak. Yang terakhir itu yang paling terakhir itu ya, itu keset ya, typo itu. Habis gitu kaos kaki itu yang putih sendiri, yang hitam sendiri ya teman-teman ya. Ya itu pokoknya 11 bak ya. Ini ya, ini ada fotonya ya, aku foto karena ini aku taruh di Facebook aku biar buat kenang-kenangan ya teman-teman. Aku dulu itu majikannya baik, kalau majikannya itu baik sih, Mam Emi sama Singsang John ya namanya, itu orangnya baik. Tapi memang di situ itu kerjanya itu agak berat ya teman-teman ya. Aku dulu itu kontrak pertama itu aku agak nggak kuat ya. Oh ya, ini jangan bahas itu ya, aku bahas yang tadi itu diajarin tuh. Aku gini ya teman-teman, aduh kok gini amat ya, kok ribet banget. Biasanya kalau di majikan itu, majikan yang lain itu aku ya biasanya itu cuma 1 bak aja ya, 1 ranjang itu baju pokoknya hitam putih dicampur. Nanti kalau mau nyuci ya dipisah, yang putih sendiri, nanti yang hitam sendiri ya gitu ya teman-teman ya. Tapi di situ itu dipisah-pisah sampai 11 bak. Aku gini, waktu itu aku mikir ya Allah kok gini banget sih apa kerjaannya, kayaknya aduh maafan kayak gitu ya. Soalnya dari makanan tadi kan cuma dikasih itu ya teman-teman ya, dikasih apa tadi, mie aja. Habis gitu kayak ngecapin kamar mandi ya agak ribet ya kayak gitu lah. Setelah itu, setelah sudah selesai kamar mandinya kan sudah diganti ya kayak apa handuk-handuknya tadi. Habis gitu terus ditaruh di dapur lah. Naruhnya di dapur itu gini ya teman-teman ya, setelah aku kan waktu orang-orang makan aku ngecapin di kamar mandi. Habis gitu orang-orang selesai makan aku baru nyuci piring, beresin dapur. Nanti kalau sudah bersih ya dapurnya nanti tadi itu nganu yang itu kan ada pintu ya, kalau di sini tuh kayak apa ya, ada kayak celowongan kayak gitu ya teman-teman ya. Orang sini tuh habis ruang tamu terus ada gang kayak gitu, nanti dijenter-jenter di situ. Setelah dapur sudah selesai baru aku taruh di itu, dibarisin lagi di dapur ya teman-teman ya, baitoy di dapur itu lah. Teman-teman tahu nggak, itu ya 11 bak itu sebelum dimasukkan di mesin cuci itu harus dikucek ya teman-teman ya, harus dikucek pakai tangan. Jadi dulu itu waktu pertama ya kan aku kan diajarin kerja, jadi majikan itu kayak nungguin ya aku kerjain ya teman-teman ya, suruh ngucek ya ngucek 11 bak itu dikucek dulu baru dimasukkan di mesin cuci. Itu setelah majikan ngajarin itu 2 atau 3 hari itu kan orangnya kerja ya teman-teman ya. Itu ya aku skip ya guys ya, aku skip, maksudnya aku skip itu gini kan, itu disuruh ngucek dulu baru dimasukkan mesin cuci. Tapi kan orangnya kan kerja ya, mampu kan kerja. Tapi bapakku bisnis ya, kerjanya itu di dalam kamar. Pokoknya habis nganterin istrinya, anaknya sekolah itu masuk kamar, itu nanti keluar jam waktunya makan siang kayak gitu ya teman-teman ya. Itu aku nyucinya itu langsung aku masukkan di mesin cuci kayak gitu, enggak aku kucek. Yang aku kucek cuma itu ya teman-teman, kayak kaos kaki aku kucek dulu, lainnya enggak. Itu nah ya apa nih ya Rak yo, aku ceritanya ya itu sih. Terus aku punya pengalaman lagi ya, ini kontrak pertama ya di itu ya, setiap 6 bulan sekali itu sepatu itu ada 200 sepatuan ya teman-teman, pokoknya banyak ya di lemari itu dikeluarin semua, itu disuruh nyuci, dicelup air ya teman-teman ya. Memang ya ikut orang itu kan beda-beda ya guys ya. Orang apa ya, majikan itu beda cara juga cara ngerjainnya.
Jadi kalau aku waktu itu tuh aku agak kaget. Biasanya orang sini itu kalau nggak benar-benar kotor, nggak dicelupin air, itu biasanya cuma diseka-seka ya teman-teman ya. Tapi waktu itu aku benar-benar dicelupin air ya teman-teman ya, digosok sampai resik kayak gitu. Itu waktu itu kan musim panas ya, pokoknya 6 bulan sekali apa kayak itu tuh dikeluarin semua, dicuci bersih, terus dijemur sampai 3 hari ya kayaknya ya, kayak gitu. Kalau sudah benar-benar bersih, nanti dimasukkan lagi di kamar apa di lemari itu ya teman-teman ya. Memang di situ itu kerjanya agak-agak ribet ya teman-teman ya. Terus masalah hari libur itu kan minggu ya guys ya, itu aku liburnya itu biasanya itu jam 6 sudah keluar bisa, jam 7 keluar bisa. Tapi di majikan itu jam berapa ya teman-teman ya, jam 10 sampai jam 1 biasanya kayak gitu. Soalnya aku kerja dulu ya, bangun tidur ya kerja seperti biasanya, itu kayak nyuci baju, jemur baju itu di mesin cuci itu, soalnya sekali muter itu di setel 2 jam ya guys ya. Itu iya benar 2 jam. Yang satunya 1,5 jam itu yang baju dalam ya, maksudnya kayak baju di dalam rumah itu loh teman-teman ya. Nanti kalau yang 2 jam itu di setel 2 jam itu baju keluar ya, baju di luar itu kayak gitu. Di situ itu gini ya, kerjaan pembantu itu sebenarnya simple. Memang ngomongnya itu simple ya, paling ya nyuci, ngepel, masak, antar jemput anak sekolah kayak gitu ya. Tapi di situ itu agak ngerenik ya teman-teman ya, agak-agak apa ya, ribet, pusing pokoknya. Contohnya kayak nyuci ya, ngomongnya enak, nyuci baju ya gitu ya, tapi kan itu baknya sampai 11. Terus cara nyuci kan sebelum dimasukkan mesin cuci kan harus dikucek dulu ya teman-teman ya kayak gitu. Terus pembantu waktu hari libur itu, waktunya libur ya, itu aku pernah keluar jam 10, aku masih di tengah jalan ya, itu sudah ditelepon. Itu karena aku masih itu ya, kontrak pertama masih baru, sudah ditelepon, "Wih, nanti jam 3 pulang ya, bantu aku masak," kayak gitu. Nanti aku ngundang apa teman-temanku masak. Dalam hati aku ya jengkel ya teman-teman ya, kan aku masih tengah jalan, masih naik kereta, itu sudah ditelepon. Jadi aku bilang, "Iya hoa," kayak gitu. "Ya aku pulang jam 3, aku pulang," kayak gitu. Gitu. Terus kadang ya pokoknya aku jam 12 turun itu aku biasanya baru keluar ya guys ya. Itu aku itu 2 tahun aku masih merasakan adaptasi, karena aku di situ tuh mulai hari pertama aku juga nggak suka ya kerjaan di situ. Orangnya itu baik baik ya teman-teman, aku bilang baik, tapi aku gak kuat sama kerjaannya. Karena apa? Karena kayak detail, ngerenik kayak gitu loh teman-teman ya, kayak gitu. Nah itu ya, kalau orang-orang baru keluar itu sepatu itu di luar ya teman-teman ya, di luar, maksudnya di luar pintu kayak gitu ya. Itu yang memasukkan kita membantunya biasanya kan. ini soalnya setiap majikan beda-beda ya. Kalau majikan yang lain kan biasanya kan sekalian masuk di dalam, langsung dimasukkan di rak kayak gitu, itu nggak harus pembantunya kayak gitu. Terus secara makannya aja ya kayak apa ya, kayak di restoran kayak gitu ya, kayak apa ya, penyajian. Jadi itu kayak ini ya teman-teman ya, aku hari-hari kora-koranya seperti ini aku digaji, memang gaji aku waktu itu kan 46,30 ya guys ya, tapi aku dibulatkan 5.000 sama Mam Emi itu. Karena kenapa? Karena katanya itu ya di sini kerjanya agak berat, agak banyak kayak gitu. Jadi aku itu ya dikasih 5.000 kayak gitu, 46,30. Tapi tetap itu ya di hati kayak dongkol ya teman-teman ya, soalnya aku liburnya ya kadang cuma setengah hari, nggak ada kayak gitu ya. Yes, pokoknya kerjaan di sini itu gimana ya, kerasan nggak kerasan, betah nggak betah ya wis iki rezeki nih ngono ae. Soalnya aku dulu itu di situ tuh 1 tahun sudah ke agent 4 kali aku minta ganti majikan kayak gitu ya. Tapi sama agensiku itu sebenarnya apa ya, dengan terbuka gitu, boleh cari majikan lain kalau memang nggak kuat di situ. Tapi apa ya, tapi aku agak berat ya teman-teman, ingin keluar tapi hatinya kayak kebatak kayak gitu. Jadi aku tetap bertahan di situ ya. Terus itu ya teman-teman ya,
Oh ya, aku dulu waktu nggak betah itu kan aku mau notis ya, terus aku juga berpikir gini ya, aku dulu di sini masuknya baik-baik kayak gitu, kok aku tiba-tiba membawa surat notis kayak gimana kayak gitu ya. Aku itu apa ya, kalau melakukan apa-apa itu aku pikir dulu ya teman-teman ya, nggak gerusa-gerusu kayak gitu. Akhirnya aku ngomong lah sama mamku itu, alhamdulillah mamku itu orangnya baik ya, jadi aku ngomong, Bu, ibu harus cari pembantu lain ya. A- apa ya, kenapa kayak gitu, aku juga mau ganti majikan lain lah. Kenapa? Aku kerja di sini itu Bu, tangan aku apa ya, capek jarem-jarem kayak gitu ya. Terus aku dikasih itu counterpain kayak gitu. Aku keluhanku di situ masalah nyuci piring itu yang seperti ini ya teman-teman ya, hari-hari itu capek banget. Apalagi kalau majikan ikut di dapur, ya Allah rek kabeh-kabeh metu sumpah. Terus aku ya pulang libur juga kerja ya teman-teman ya, ya kayak seperti biasa apa piringnya numpuk. Pokoknya itu ya, berdiri di wastafel nyuci piring itu waktunya 2 jam ya teman-teman ya. Nyuci piring apa itu, iya sampai banyaknya kayak gitu, belum ngelapi itunya meja dapur, belum itu apa ya, ngepelnya itu. Soalnya kalau apalagi kalau makan apa ya, ngundang orang terus makan-makan kayak gitu ya teman-teman ya. Misalkan ngundang orang 10 ya, itu ada sandalnya ya, sandal sandal dalam rumah, sandal jepit itu 10 masuk keluar semua dari lemari itu. Nah, itu kalau orangnya pulang, kalau orang-orang pulang itu ditaruh bak, besok paginya aku disuruh nyuci 10 ya. Terus kayak kursi apa itu harus disiutuk pakaiin detol kayak gitu, dilapin semua, habis lap basah lap kering kayak gitu ya. Semua apa ya, seluruh ruangan kayak gitu ya teman-teman ya. Terus setelah dilapis semua ya ngepel ya biasa ya teman-teman ya, banyak orang ngepel nggak ya, oke lah. Tapi kalau kayak kursi itu suruh ngelapin tuh, belum di dapurnya itu kedua beres itunya apa ya, piring-piringnya kayak gitu banyak. Aku makannya nggak kuat ya teman-teman, tanganku gini kayak tencermut. Aku tuh ya dulu itu jam 1, tahu aku jam 1:30 itu aku baru selesai kerja. Otomatis aku kan belum mandi ya, otomatis aku tidurnya jam 2 kayak gitu. Itu sama mamku itu disuruh bangun jam 5, aku nggak jawab ya. Soalnya aku mikirku gini ya, memang gajinya 4630 ya, terus tapi sama orangnya memang dibelatkan 5.000 ya, seperti itu. Tapi di hatiku kayak aduh nggak sanggup kayak gitu, makanya aku mau keluar. Dan itu tadi ya, aku bilang mau notice tiba-tiba, tapi kok kayaknya kayak kurang gimana ya, kayak kurang apa ya, ini aku kan banyak mikir ya teman-teman ya. Aku ngomong apa ya keluhanku di situ, itu aku ngomong sama mamku. Habis gitu terus mampu itu mungkin ya berpikir juga ya, oh iya di sini memang kerjanya berat kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu dituntut ya teman-teman ya. Aku kerja di situ tuh yang 1 tahun kesini tuh nggak terlalu dituntut, tapi aku waktu baru-baru di situ itu aku kayak benar-benar nggak kuat. Karena kenapa ya, pembantunya itu yang di situ itu keluar masuk ya teman-teman. Kalau nggak di interminute yang ngebreak kayak gitu ya. Aku aja juga mau ngebreak, aku aja apa yang betah-betahin di situ. Aku kerja di situ ya pokoknya capek sih itu. Terus aku ini ya secara singkat lagi ya teman-teman ya, itu aku apa ya, mau finish ya, 6 bulan aku mau finish. Aku ditanyain lagi sama majikanku, wih kamu mau nambah lagi enggak, ntar ya mbak ya, aku mau pikir-pikir dulu. Terus aku bilang, aku kalau nggak mau nambah ya teman-teman ya, maaf ya mam ya, ibu harus cari pembantu lain, aku juga mau cari majikan lain kayak gitu. Itu dalam 1 minggu itu majikanku ngelibek kayak teman-teman ya, kayak bingung. Maksudnya aku sering ditanya gini, Wi kamu kenapa nggak mau nambah lagi, apa gajinya kurang? Enggak, aku bilang gitu. Apa aku cerewet, apa aku cerewet kayak gitu, suka nyuruh-nyuruh, kamu nggak suka? Bukan, kayak gitu. Terus kenapa kayak gitu?
pokoknya sering aku ditanyai gitu ya teman-teman, kayaknya ada 3 kali atau 4 kali kayak gitu ya, aku nyetlika itu ya, diketuk apanya itu pintunya itu, mamku datang, wih kenapa toh kok nggak nambah lagi ya, aku tuh pengen kamu itu tetap kerja di sini kayak gitu ya. Terus minggu-minggu aku mau libur itu ya teman-teman ya, aku di kamar ya, habis nyuci habis apa kan, aku mau liburan kayak gitu, mau keluar, aku disuruh keluar sama majikanku, wih kamu keluar dulu mam, mau ngobrol kayak gitu ya, ngobrol. Terus aku kan ditanyain, kenapa kamu kok nggak mau kerja di sini, nanti kamu gajinya aku tambahin kayak gitu. Terus masalahnya majikanku pernah bilang gini ya teman-teman ya, kalau pertama itu memang aku dikasih 5.000 itu karena ada apa ya, hari Minggu kan aku kerja ya, katanya kayak gitu buat tambahan. Terus nanti ke kontrak kedua aku mau dikasih itu 55 kayak gitu ya, nanti kontrak ketiga kasih 6.000 seperti itu ya. Terus aku itu keluar dan aku ngomong sama majikanku kalau aku tuh di luar sana sudah mau mendapatkan majikan, dan sama majikanku yang baru itu aku dikasih 7.000 jaga anak 2 kayak gitu. Terus sama mamku itu bilang gini, ya udah sama-sama 7.000 wis di sini aja, aku mau kayak gitu. Jadi aku kontrak kedua itu digaji 7.000 ya teman-teman ya. Ya itu. Ini ceritaku agak panjang ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, daripada nanti bikin video lagi, ini sekalian aja kontrak kedua ya teman-teman ya. Dah itu ya, setelah aku ngomong kontrak kedua itu dan aku disuruh pergi ya di kantor itu buat cimeng ya guys ya. Dan itu apa ya, bentar ya dan aku itu ya disuruh cimeng di kantor. Terus aku bilang sama mamku itu, Bu, aku kerja di sini 1 tahun ya, habis 1 tahun aku mau pulang 2 bulan kayak gitu, kalau boleh ya itu. Soalnya aku mikirnya kan aku 5 tahun ya guys ya, aku belum pulang dan aku minta cuti 2 bulan itu kalau boleh ya. Lah itu kan sudah berjalan di kontrak kedua ya guys ya. Beberapa bulan kemudian majikanku bilang deh aku, wih aku itu ya, aku sudah rembukan sama Singsang, kamu kalau pulang 2 bulan kayaknya nggak bisa. Tapi aku kekeh ya teman-teman, kekeh minta 2 bulan, soalnya aku juga punya anak ya di Indonesia ya. Itu ya udah, aku tak mikir-mikir dulu ya Wi ya kayak gitu. Iya mam. Terus ngomong lagi ya, Wi itu kalau katanya Sinsang, ini beberapa bulan kemudian lagi ya teman-teman ya, majikanku bilang, Wi katanya Sinsang tetap nggak boleh loh kalau pulang 2 bulan tuh kelamaan, siapa yang masak, siapa yang nyuci baju, siapa yang beres-beres rumah. Soalnya ya teman-teman ya, kerjaan di situ itu kalau nggak ada pembantu nggak mungkin ya guys ya, karena rumahnya besar, orangnya itu kerjanya itu agak renik itu, aku bilang gitu ya itu. Terus yang ketiga itu majikanku bilang lagi, Wi misalkan kamu tak kasih 1 minggu gimana? Lah aku loh 5 tahun nggak pernah pulang, hampir 6 tahun dikasih 1 minggu, ya aku kekeh nggak mau ya guys ya. Soalnya aku ya udah, aku tetap nggak mau ya, tapi majikanku ya tetap itu ya, tetap ngomong. Terus terakhir itu ngomong kemungkinan mau cari pembantu ya, bilang gini yang terakhir, Wi kamu besok kalau mau pulang cari majikan dulu ya, nanti aku bantu, seperti itu ya teman-teman ya. Oh iya mbok, tapi nunggu finish ya, aku bilang gitu, nunggu finish ya. Lah setelah itu ya teman-teman, setelah beberapa minggu itu aku tiba-tiba itu hari Sabtu tanggal 11 pas hari ulang tahunnya anakku yang cewek itu ya, itu aku habis bersih-bersih, anakku semua keluar itu ya, keluar itu ya, nggak tahu pocap atau apa ya sama tuan ya masing sama gitu. Aku didudukin sama majikanku cewek itu, Mam Emi itu. Aku bilang ya teman-teman ya, majikanku itu baik ya teman-teman ya. Aku hari ulang tahun diperingatin kayak gitu. Terus finish dikasih uang 6.000 katanya, bonus ya, karena kerja di sini capek kayak gitu ya. Lah aku didudukin ternyata aku di interminute guys. Nah, aku berarti kerja di situ itu 3 tahun setengah, yang 1 kontrak gaji standar ya,
4630 tapi bayar 5.000. Terus yang kedua itu 7.000 tapi cuma 1,5 tahun. Aku di interminate terus gini, Wi, katanya kan kamu mau pulang. Iya, iya mam, aku bilang gitu. Ya udah selamat ya, kamu besok mau ketemu anak dan suamimu kayak gitu. Terus itu ya teman-teman, aku nangis yo guys yo, soalnya aku butuhku uang kayak aduh, ya mikirku kan aku ya paling tidak ya diselesaikan finish kayak gitu ya, ternyata aku di termin. Memang sih aku dari awal kontrak pertama waktu Cimeng itu kan aku bilang 1 tahun ya aku mau pulang Indonesia kayak gitu. Ya udah aku terima, tapi aku nangis. Katanya mamku gini, Wi kamu kenapa nangis, apa uang kamu, apa tabunganmu apa belum cukup kayak gitu. Enggak mbok, cukup aja, aku bilang gitu. Itu ya teman-teman, di intermit aku tuh ya dikasih apa ya, gajinya 7.000 ya sama uang interminitan. Terus masih dikasih bonus ya guys ya, soalnya kan di situ kan kalau satu kontrak itu dikasih 6.000, aku masih dikasih 3.000 ya, dikasih bonus itu intermediate itu ya. Itu ya lumayan agak banyak sih dapatnya, tapi ya namanya kebutuhanku juga banyak dan belum selesai sesuatu ya, aku makanya aduh shock kayak gitu. Dan akhirnya aku pulang ya teman-teman ya, dan aku pulang di agensi, dan aku pulang Indonesia 2 bulan. Cari majikan dulu di agensi ini ya. Tunggu aku ya teman-teman ya, di cerita aku majikan yang kelima yang sekarang ini. Sekarang ini aku masih bekerja 8 bulan atau 9 bulan kayak gitu. Dan itu tadi akhirnya aku pulang Indonesia, nunggu soalnya aku mau cuti 2 bulan ya, aku di rumah memang 2 bulan ya teman-teman, tapi itu tadi aku di interminate. Jadi aku di Hong Kong itu ya guys ya, aku di interminate itu 3 kali. yang majikan kedua itu yang baik itu ya, semuanya baik sih, tapi namanya orang itu ada min plusnya ya, ikut orang itu ada baik ada buruknya. Itu kadang ya orangnya baik tapi kerjanya banyak kayak gitu, kerjanya sedikit biasanya orangnya cerewet kayak gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah aku setiap ikut orang itu orangnya baik-baik ya, kecuali yang majikan pertama yang aku 3 bulan di intermediate. Dan sekian dulu ya teman-teman ya, terima kasih sudah menonton video aku, dan jangan lupa subscribe dan selalu tonton video aku. Tunggu video aku selanjutnya juga ya guys ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.